Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fiona Fairload dengan NIM 2022-73138 dari kelas D dengan mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi investasi. Apa itu evaluasi investasi? Evaluasi investasi adalah proses analisa dan penelitian terhadap proyek atau aset untuk menentukan potensi pengembalian dan keuntungan dari investasi tersebut. Hal ini dilibatkan penggunaan metode dan teknik finansial untuk membandingkan biaya investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Mengapa penting untuk memahami evaluasi investasi? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, meminimalkan risiko evaluasi investasi. Evaluasi investasi membantu mengidentifikasi proyek atau aset yang memiliki potensi pengembalian tinggi dan risiko rendah, sehingga mengurangi kemungkinan kerugian. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan memahami nilai dan potensi pengembalian dari investasi, individu atau perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan menghindari menghabiskan dana pada proyek yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bijak. Evaluasi investasi memberikan landasan objektif untuk pengambilan keputusan terkait proyek atau investasi. Hal ini membantu dalam memilih opsi yang paling menguntungkan. Pada presentasi kali ini kita akan membahas metode evaluasi investasi. Ada 5 metode di sini. Yang pertama yaitu net present value, yang kedua annual equivalent, yang ketiga internal rate of return, yang keempat benefit cost ratio, dan yang kelima payback period. Kita masuk pada metode yang pertama yaitu metode net present value. Net present value adalah hasil hitungan yang menyatakan nilai investasi saat ini dari arus kas di masa mendatang dengan melibatkan tingkat diskonto yang tepat. Biasanya, proyek atau investasi dengan nilai NPV tinggi berpeluang mendatangkan keuntungan, sedangkan yang nilainya negatif berisiko merugi. Untuk menghitung net present value, diperlukan perkiraan waktu dan jumlah arus kas yang tepat sehingga tingkat diskonto rendah untuk mendapatkan return secara optimal. Dengan kata lain, net present value adalah perkiraan keuntungan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu investasi. Sudah ditampilkan di layar presentasi rumus dari net present value yaitu NPV sama dengan sigma dari RT per 1 tambah I pangkat T. NPV sendiri yaitu net present value atau nilai bersih sekarang. Sigma berarti penjumlahan dari tahun ke 0 sampai tahun ke N. RT yaitu arus kas pada tahun ke T. I adalah tingkat diskonto atau tingkat bunga atau biaya modal. T adalah tahun. Kita masuk pada contoh soal net present value, yaitu investasi awal untuk sebuah proyek adalah 700 juta. Diharapkan untuk menghasilkan pendapatan masing-masing 100 juta, 350 juta, dan 250 juta untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga. Berapa NPV untuk proyek tersebut jika biaya modal perusahaan adalah 13%? Jawaban pertama diketahui, investasi awal atau tahun ke 0 yaitu 700 juta, pendapatan atau arus kas pada tahun pertama yaitu 100 juta, tahun kedua 350 juta, tahun ketiga 250 juta, dan biaya modal atau I yaitu 13% atau 0,13. Kita masukkan rumus yang kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu 100 juta dibagi 1 ditambah 0,13 dipangkatkan 1, ditambah 350 juta dibagi 1 ditambah 0,13 dipangkatkan 2, ditambah 250 juta dibagi 1 ditambah 0,13 dipangkatkan 3 dikurangi 700 juta sama dengan 88.495.575 rupiah ditambah 273.437.500 ditambah 173.611.111 rupiah dikurangi 700 juta sama dengan 535.544.186 rupiah dikurangi 700 juta. Hasilnya yaitu
minus Rp164.455.814. Kita masuk pada metode selanjutnya, yaitu metode annual equivalent. Evaluasi investasi dengan menggunakan metode annual equivalent adalah cara untuk membandingkan investasi dengan masa pakai yang berbeda. Metode ini menghitung nilai tahunan yang ekuivalen dari setiap investasi, sehingga mempermudah keputusan investasi. Metode annual equivalent atau AE konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada NPV, seluruh aliran kas ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode AE, ini aliran kas justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Pada gambar diagram ini, yang pertama yaitu pada gambar A yaitu format non-annual, dan pada diagram B yaitu format annual. Pada gambar A memperlihatkan real cash flow yang belum berbentuk annual, sedangkan pada gambar B merupakan cash flow yang telah dimodifikasi dengan format annual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan melalui mekanisme equivalence. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal metode annual equivalent. Fiona sedang menjajaki kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi Rp120 juta. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata Rp10 juta per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata Rp30 juta per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual Rp50 juta, sehingga pada tahun kelima akan ada penawaran berat dengan biaya Rp15 juta. Diminta mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi 12% per tahun. Penyelesaian pertama diketahui, investasi atau I yaitu Rp120 juta, nilai sisa atau S yaitu Rp50 juta, annual benefit atau AB yaitu Rp30 juta per tahun, annual cost atau AC yaitu Rp10 juta per tahun, overhaul atau OHT yaitu Rp15 juta, umur investasi atau N yaitu 8 tahun, dan suku bunga atau I yaitu 12% per tahun. Jadi AE sama dengan minus I kali A per P, I, N ditambah AB ditambah S kali A per F, I, N kurang AC kurang OH per P kurang OH kali P per F, I, 5 kali A per P, I, N sama dengan minus 120 kali A per P, 12,8 ditambah 30 ditambah 50 dikali A per F, 12,8 dikurangi 10 dikurangi 15 dikali P per F, 12,5 dikali A per P, 12,8 sama dengan 120, kali 0,2013 ditambah 30 ditambah 50 dikali 0,0813 dikurang 10 dikurang 15 dikali 0,5674 dikali 0,2013, hasilnya yaitu minus Rp4,96 juta. Kemudian karena AE sama dengan minus Rp4,96 juta, hasilnya kurang dari 0, maka rencana investasi tidak layak secara ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode internal rate of return. Internal rate of return adalah metrik
yang digunakan untuk memperkirakan presentase tingkat pengembalian investasi, terutama bagi perusahaan dan organisasi untuk menentukan probabilitas dari peluang investasi. IRR merupakan interest rate yang membuat net present value atau beberapa nilai presentasi investasi dalam uang hari ini menjadi sama dengan 0. Ini adalah rumus dari IRR atau Internet Rate of Return, yaitu IRR sama dengan I ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 kurang NPV 2 dikali I2 kurang I1. Keterangannya yaitu IRR merupakan Internet Rate of Return, I1 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV plus, I2 merupakan tingkat diskonto yang menghasilkan NPV minus. NPV 1 yaitu Net Present Value positif, NPV 2 yaitu Net Present Value negatif. Berikut adalah contoh soalnya. Perusahaan Fiona ingin mendiversifikasi bisnisnya dan berencana untuk menjalankan proyek baru yang membutuhkan investasi awal sebesar 4 miliar. Mereka akan melunasinya dalam 4 tahun. Investasi tersebut menghasilkan 500 juta di tahun pertama, 1 miliar di tahun kedua, 2 miliar di tahun ketiga, dan 2,5 miliar di tahun keempat. Jika tingkat diskonto 8%, maka cara mengetahui kelayakan proyek investasi ini menggunakan rumus IRR adalah: pertama, diketahui N sama dengan 4, P sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. CF0 sama dengan minus 4 miliar, CF1 sama dengan 500 juta, CF2 sama dengan 1 miliar, CF3 sama dengan 2 miliar, CF4 sama dengan 2,5 miliar, dan tingkat diskontonya yaitu 8%. Kita masukkan di rumus NPV sama dengan 500 juta per 1 tambah 0,08 dipangkat 2 ditambah 1 miliar per 1 tambah 0,08 dipangkatkan 2 ditambah 2 miliar per 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 2 ditambah 2,5 miliar per 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 2 ditambah minus 4 miliar sama dengan 428.669.410 rupiah ditambah 857.338.820 rupiah ditambah 1.714.677.640 rupiah ditambah 2.143.347.050 rupiah dikurangi 4 miliar. Hasilnya sama dengan 1.144.032.920 rupiah. Kemudian, mari kita asumsikan bahwa tingkat pengembalian internal adalah 10% dan NPV sama dengan 0. NPV sama dengan 500 juta per 1 tambah 0,1 dipangkatkan 2 ditambah 1 miliar per 1 tambah 0,1 dipangkatkan 2 ditambah 2 miliar per 1, tambah 0,1 dipangkatkan 2 ditambah 2,5 miliar per 1 tambah 0,1 dipangkatkan 2 ditambah minus 4 miliar sama dengan 413.223.140 rupiah ditambah 826.446.280 rupiah ditambah 1.652.892.561 rupiah ditambah 2.646.115 rupiah dikurangi 4 miliar. Hasilnya 958.677.683 rupiah. IRR sama dengan 8% dikali 958.677.683 rupiah dibagi 1.134.032.920 rupiah dikali 10% kurang 2%, hasilnya 9,6%. Jadi
Jika IRR adalah 10%, maka angka 9,6% belum mencapai impas. Berdasarkan prinsip IRR, sebaiknya proyek ini ditolak. Kita masuk pada metode selanjutnya, yaitu metode benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan metode perhitungan dari perbandingan antara biaya produksi dengan manfaat sebuah proyek usaha, di mana B merupakan benefit atau keuntungan, sementara C merupakan cost atau biaya. Secara sistematis, BCR dihitung dengan membagi nilai sekarang dari manfaat dengan nilai sekarang dari biaya. Jika hasil perhitungan BCR lebih besar dari 1, itu berarti manfaat yang diharapkan melebihi biaya yang dikeluarkan, dan proyek tersebut dianggap layak untuk diinvestasikan. Rumusnya yaitu BCR sama dengan PV benefit per PV cost sama dengan sigma N T sama dengan 0 CFT benefit per 1 tambah IT dipangkatkan T per sigma N T sama dengan 0 CFT cost per 1 tambah IT dipangkatkan T, di mana BCR yaitu rasio manfaat dan biaya, PV adalah nilai sekarang, CF yaitu arus ke suatu periode, I adalah tingkat diskonto atau suku bunga, N adalah jumlah total periode, dan T adalah periode terjadinya arus kas. Ini adalah contoh soal benefit cost ratio, yaitu sebuah perusahaan tekstil sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin jahit terbaru dengan harga 25 juta. Dengan adanya mesin jahit tersebut, diperkirakan perusahaan tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, mesin jahit tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun, apakah pembelian mesin jahit akan menguntungkan bagi perusahaan tekstil tersebut atau tidak? Perhitungan BCR sama dengan present value dari manfaat dibagi present value dari biaya, sama dengan 500.000 dikali P per A, 9%,5 ditambah 40 juta dikali P per F, 9%,5 dibagi 25 juta sama dengan 500.000 dikali 3,88966 ditambah 40 juta dikali 0,64993 dibagi 25 juta. Hasilnya yaitu 1,17. Karena nilai BCR dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian mesin jahit baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi tekstil di masa yang akan datang. Jika demikian, maka disimpulkan bahwa perusahaan dapat membeli mesin jahit tersebut. Selanjutnya kita masuk pada metode terakhir, yaitu metode payback period. Evaluasi internal payback period adalah proses mengevaluasi seberapa cepat investasi awal suatu proyek atau usaha akan kembali, dengan mempertimbangkan arus kas dan arus keluar secara internal. Secara sederhana, ini adalah penilaian tentang berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali investasi awal sebelum proyek tersebut memulai menghasilkan keuntungan. Rumusnya yaitu payback period sama dengan investasi dibagi kas masuk bersih, di mana investasi awal sama dengan biaya proyek, arus kas tahunan sama dengan arus kas bersih tahunan yang diharapkan dari proyek. Ini adalah contoh soal dari metode payback period, yaitu PT Delta berencana untuk membeli sebuah mesin yang dikenal sebagai mesin X. Mesin X akan menelan biaya 25 juta dan memiliki manfaat 10 tahun dengan nilai sisa 0. Arus kas masuk tahunan yang diharapkan dari mesin tersebut adalah 10 juta. Pertanyaannya, hitunglah payback period dari mesin X tersebut dan simpulkan apakah mesin tersebut akan dibeli atau tidak jika payback period maksimum yang diinginkan oleh perusahaan Delta adalah 3 tahun. Jawabannya yaitu, karena arus kas masuk tahunan dalam proyek ini genap, kita cukup membagi investasi awal dengan arus kas tahunan untuk menghitung payback period modal.
Ini ditunjukkan bahwa payback period modal sama dengan 25 juta dibagi 10 juta sama dengan 2,5 tahun. Menurut analisis payback period, pembelian mesin X diinginkan karena payback periodnya 2,5 tahun yang lebih pendek dari payback period maksimum perusahaan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.